Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 akan menyampaikan video kami mengenai penjelasan perhitungan air bersih dan kapasitas tangki air bersih yang meliputi groundwater tank atau GWT dan juga roof tank. Di sini anggota kelompok terdiri dari saya, Cikayu Sinta Fitriani dengan NIM 2019-1060-1006 dan juga teman saya yaitu Aziz Roma dengan NIM 2019-1060-1062. Baik, jadi di sini ada beberapa pembahasan yang akan kami bawakan. Yang pertama itu, kami akan menjelaskan mengenai rencana konsep gedung kami. Yang kedua adalah metode penentuan kebutuhan air bersih. Yang ketiga adalah diameter pipa air bersih. Yang keempat atau yang terakhir adalah kapasitas GWT dan juga roof tank. Baik, jadi yang pertama ini jenis gedung. Jenis gedung yang kami dapatkan adalah mall 8 lantai dengan lahan parkir terpisah. Untuk luas gedungnya sendiri, kami mendapatkan dimensi sebesar 17.200 meter kubik yang kami bagi dengan jumlah lantainya yaitu 8, sehingga didapatkan luas setiap gedung dari lantai tersebut sebesar 2.150 meter kubik. Lalu untuk peruntukan lantainya sendiri, pada lantai 1 hingga 6 kami gunakan untuk pertokoan, dan untuk di lantai 7 ada restoran, serta di lantai 8 ada bioskop. Untuk gambar dari peruntukan setiap lantai bisa dilihat, jadi di lantai 1 dan 6 terdiri dari 2 saniter, yaitu saniter wanita yang berada di sebelah kiri dan juga saniter pria yang berada di sebelah kanan. Begitu pula dengan lantai-lantai lainnya, kami memiliki 2 saniter. Bedanya di lantai 7 restoran kami memakai kitchen sink berjumlah 2 buah. Baik, selanjutnya adalah kebutuhan air bersih. Untuk yang pertama, untuk perhitungan kebutuhan air bersih menggunakan luas efektif. Jadi di sini bisa dilihat di sebelah kiri ada lantai 1 hingga lantai 8 dengan setiap peruntukannya. Untuk luas efektifnya itu ada 60% dan 55%. Untuk persentase dari luas efektif yang kami gunakan itu berdasarkan pada buku Perencanaan Sistem Plumbing milik Morimura. Lalu persentase luas efektif lantai ini kami kalikan dengan luas dari gedung sehingga didapatkan luas efektifnya itu 1.290 meter kubik untuk lantai pertokoan hingga restoran dan sebesar 1.183 meter kubik untuk lantai 8 yaitu bioskop. Selanjutnya kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah penghuni itu didasarkan pada buku Perencanaan Sistem Plumbing milik Morimura, di mana setelah kita mengetahui luas lantai dan juga luas efektifnya, di sini kami menentukan ruang geraknya. Ruang geraknya kami gunakan sebesar 5 meter persegi karena kami perkirakan untuk mall itu sedikit butuh jarak yang lumayan untuk orang memiliki ruang gerak, sehingga setelah dihitung, jumlah penghuni yang ada di setiap lantai ada sebesar 258 dari lantai 1 hingga lantai 7. Untuk lantai 8 sendiri ada 237 orang. Baik, jadi ini adalah kebutuhan air bersih. Jadi di sini kami perkirakan pemakaian air per liternya adalah 5 liter untuk pertokoan, sedangkan untuk restoran adalah 15 liter, dan juga untuk bioskop sebesar 10 liter. Jadi dari perhitungan didapatkan kebutuhan air bersih dari lantai 1 hingga lantai 6 adalah sebesar 1.290 liter. Untuk lantai 7 yaitu restoran, kebutuhan air bersihnya sebesar 3.870 liter. Sedangkan untuk lantai 8 berupa bioskop, kebutuhan air bersihnya sebesar 2.370 liter. Jadi selanjutnya ini adalah kebutuhan air bersih per hari, di mana persentase kebocoran kami asumsikan sebesar 20%, sehingga kebutuhan air dalam sehari atau KID, perhitungan kebocoran ini didapatkan dengan mengalihkan asumsi kebocoran sebesar 20% itu, dan dikalikan dengan KID per hari, yang kemudian ditambahkan dengan KID, sehingga diperoleh perhitungan 20% dikali 14 meter kubik ditambah 14 meter kubik, dan didapatkan sebesar 16,8 meter kubik. Selanjutnya adalah pemakaian air rata-rata per hari, di mana jangka waktu pemakaian air rata-rata sehari diasumsikan 12 jam, yaitu pada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Lalu jumlah kebutuhan air bersih keseluruhan adalah sebesar 14 meter kubik per hari, sehingga didapatkan perhitungan
pemakaian air rata-rata per hari atau KIHA dengan rumus QD dibagi jangka waktu pemakaian air per hari atau T dan didapatkan hasil 14 meter kubik per hari dibagi dengan 12 jam per hari. Sehingga pemakaian air rata-rata per hari pada gedung perencanaan kami sebesar 1,17 meter kubik per jam. Yang selanjutnya ada kebutuhan air pada jam puncak. Perhitungan jam puncak ini menghitung pemakaian air pada jam puncak, lalu laju aliran pemakaian air pada jam puncak dapat digunakan untuk menentukan ukuran pipa dinas, pipa utama, dan kapasitas pompa air. Perhitungan pemakaian air pada jam puncak dilakukan dengan mengalihkan pemakaian air rata-rata dengan konstanta jam puncak. Nilai konstanta jam puncak C1 berkisar 1,5 hingga 2. Pada perhitungan perencanaan bangunan mall lahan parkir terpisah, 8 lantai diasumsikan konstanta jam puncak C1 menggunakan 2. Jadi, KIHA max sama dengan C1 dikali dengan KIHA, sama dengan 2 dikali 1,17 meter kubik per jam, dan dihasilkan 2,33 meter kubik per jam. Selanjutnya ada kebutuhan air pada menit puncak. Perhitungan pemakaian air pada menit puncak dilakukan dengan mengalihkan air rata-rata dengan konstanta menit puncak. Nilai konstanta menit puncak C2 berkisar 3-4. Pada perhitungan perencanaan bangunan mall lahan parkir terpisah 8 lantai diasumsikan konstantanya yaitu dengan 4. Jadi, Qmax sama dengan C2 dikali QH per 60, sama dengan 4 dikali 1,17 meter kubik per jam per 60, dan didapatkan hasilnya 0,077 meter kubik per menit. Next. Yang selanjutnya ada kebutuhan air bersih berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbingnya. Berdasarkan SNI nomor 8153 tahun 2015 diketahui jumlah kebutuhan minimum alat plumbing peruntukan lantai. Kebutuhan alat plumbing minimum per lantai tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3, 4.4, dan 4.5. Untuk kapasitas pengunjung ini mempengaruhi jumlah alat plumbing yang dibutuhkan di mana menggunakan asumsi perbandingan pria dan wanita sebesar 50% karena perbandingan jumlah pria dan wanita ini tidak diketahui secara pasti. Next. Selanjutnya ada data jumlah alat plumbing di atas itu tadi digunakan dalam menentukan kebutuhan air gedung mall. Pemakaian kebutuhan air sekali pakai menggunakan acuan dari SNI nomor 3 7065 tahun 2005. Perhitungan kebutuhan air per hari yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk lantai 1 sampai 6 itu pertokoan dengan QD sama dengan jumlah alat plumbing dikali pemakaian air liter sekali pakai. Jadi sama dengan 3 ditambah 6 dikali 15 liter, lalu ditambah 2 ditambah 3 dikali 10 liter, ditambah 1 dikali 5, dan hasilnya didapatkan 190 liter. Untuk lantai 7 restoran didapatkan hasilnya 115 liter. Untuk lantai 8 di bioskop didapatkan hasilnya 115 liter. Next. Kebutuhan penggunaan air bersih di pertokoan lantai 1 sampai 6 untuk satu ruang saniter adalah 190 liter. Kebutuhan air bersih di restoran lantai 7 untuk satu ruang saniter adalah 115 liter. Kebutuhan air bersih di bioskop lantai 8 untuk satu ruang saniter adalah 115 liter. Berdasarkan kebutuhan air bersih, berdasarkan jumlah alat plumbing dapat dihitung kebutuhan air per hari dari setiap lantai. Untuk lantai 1 sampai 6 pertokoan ini dengan QD sama dengan 190 liter dikali 2 ruang dikali 6 lantai sama dengan 2.280 liter per hari dan dapatkan hasilnya 2,28 meter kubik per hari. Untuk lantai 7
restoran didapatkan hasilnya yaitu 0,23 meter kubik per hari. Untuk lantai 8 bioskop 0,23 meter kubik per hari. Lalu selanjutnya, kebutuhan air bersih total per hari dari mall dapat dihitung dan didapatkan hasil yaitu KID total sama dengan 2,28 meter kubik per hari ditambah dengan 0,23 meter kubik per hari ditambah 0,23 meter kubik per hari dan didapatkan hasilnya 2,74 meter kubik per hari. Next. Yang selanjutnya ada kebutuhan air bersih berdasarkan unit beban alat plumbingnya. Penentuan unit beban alat plumbing pada gedung molahan parkir terpisah ini menggunakan perhitungan jumlah saniter berdasarkan jumlah penghuni tiap lantai. Jumlah alat plumbing yang telah diketahui selanjutnya dapat menghitung beban kebutuhan air minum. Perhitungan UBAP dengan mengalihkan antara jumlah alat plumbing dan unit alat plumbingnya. Perhitungan UBAP di gedung molahan parkir terpisah itu dapat dilihat dari SNI 8153 pada tahun 2015. Setelah didapatkan, lalu dijumlah berdasarkan total nilai UBAP yang didapatkan, lalu diperkirakan kebutuhan air yang dapat dilihat melalui kurva berdasarkan SNI tahun 2005 dengan diperoleh UBAP 772 dan didapatkan kebutuhan air per hari sebesar 900 dikali 8 jam dikali 60 menit itu didapatkan 432.000 liter per hari. Lalu dirubah menjadi meter kubik per hari dan dihasilkan jumlahnya mendapatkan 432 meter kubik per hari. Bisa di next. Yang selanjutnya ada perhitungan dimensi air bersih. Untuk perhitungan dimensi pipa air bersih ini berdasarkan unit beban alat plumbing dengan rentang 32, 20 sampai 42 dalam SNI 8153 tahun 2015. Perhitungan diameter pipa yang tidak tepat dapat menyebabkan permasalahan seperti kecepatan aliran yang terlalu besar dan pipa dengan ukuran terlalu kecil. Untuk perhitungan pipa air bersih di gedung molahan parkir terpisah pada lantai 1 sampai 6 itu menggunakan 2 pipa tegak. Di pipa tegak 1 itu menggunakan 3 sistem, lalu untuk di pipa tegak 2 menggunakan 2 sistem. Lalu untuk di lantai 7 restoran, kita juga menggunakan 2 pipa tegak. Untuk yang pipa tegak 1 itu menggunakan 3 sistem, dan untuk yang pipa tegak 2 juga menggunakan 3 sistem. Lalu untuk di lantai 8 bioskop menggunakan pipa tegak. Untuk pipa tegak 1 itu menggunakan 2 sistem, dan untuk pipa tegak 2 juga menggunakan 2 sistem. Next. Berikut gambar dari dimensi pipa air bersih. Bisa di next. Lalu di sini juga ada gambar dari dena isometri air bersihnya. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kapasitas tangki. Yang pertama itu adalah groundwater tank. Groundwater tank berfungsi sebagai penyediaan air bagi reservoir yang kemudian akan didistribusikan kepada pemakai. Biasanya GWT kerap ditempatkan di basement. Untuk perencanaan kami, jumlah groundwater tank-nya yang digunakan adalah 2. Di sini rumus untuk menghitung kapasitas pipa dinas dari groundwater tank didapatkan dengan QS sama dengan 2/3 dikali QH. Lalu untuk menghitung volume GWT-nya atau menghitung kapasitasnya, digunakan rumus PR sama dengan QD dikurangi QS ditambah VR. Yang kedua adalah roof tank. Roof tank yang berfungsi menampung air yang akan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Roof tank ini diletakkan di posisi atas bangunan. Pada perencanaan kami, roof tank juga dipergunakan sebanyak 2 buah. Untuk perhitungan kapasitas dari roof tank itu bisa didapatkan dengan rumus VE sama dengan QP dikurangi QH max
dikali TP dikurangi KPU dikurangi TPU. Baik, di sini adalah perhitungan GWT mol 8 lantai milik kami. Jadi setelah dijelaskan di awal tadi, debit KID kami sebesar 13.980 liter atau 14 meter kubik. Lalu kami menghitung QS-nya dengan cara 2/3 dikali KID dibagi dengan jam sebesar 8 jam. Lalu didapatkan QM atau kapasitas pipa dinasnya sebesar 7,5 meter kubik. Selanjutnya adalah VF, di mana dihitung dengan mengalihkan KID dikalikan dengan asumsi kebocoran yaitu 20%, sehingga didapatkan 2,8 meter kubik. Lalu kapasitas untuk GWT dari perencanaan kami didapatkan dengan rumus seperti yang sudah dijelaskan tadi, sehingga perhitungannya adalah 14 meter kubik per jam dikurangi 1,2 meter kubik per jam dikali 8 jam ditambah 2,8 meter kubik, kan kapasitasnya adalah 7,5 meter kubik per jam untuk 1 GWT. Selanjutnya adalah perhitungan roof tank 08 lantai. Jadi untuk menghitung roof tank 08 lantai ini, kami harus mencari KIP, KIMAX, TP, KPU, dan TPU. Jadi untuk KIP-nya sendiri didapatkan dengan jam puncak yang berada pada perhitungan kebutuhan air. Jadi didapatkan hasil sebesar 0,078 meter kubik per menit. Dan untuk Kimax-nya adalah 2/3 dari Ki puncaknya. Jadi 2/3 dikali 0,078 sehingga didapatkan hasil 0,052 meter kubik per menit. Untuk TP-nya sendiri sebesar 30 menit dan KPU-nya juga sama seperti KIP-nya digunakan 0,078 meter kubik per menit. Untuk TPU-nya kami menggunakan 10 menit, sehingga kapasitas untuk perhitungan roof tank 08 lantai kami dicari dengan menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan tadi, dengan perhitungan 0,078 dikurangi 0,052 dikali tambah 0,078 dikali 10, sehingga kapasitas roof tank kami sebesar 1,553 kubik per roof tank-nya. Baik, itu adalah penjelasan dari kami mengenai kebutuhan air bersih dan juga kapasitas tangki yang berupa groundwater tank dan juga roof tank. Apabila ada kesalahan dari penjelasan kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.